Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh datang dalam ibadah kita di hari Minggu ini. Saudara, saya percaya saudara di rumah telah mempersiapkan diri. Yuk kita datang menghampiri tata hadirat Tuhan, persekutuan kita satu sama lain. Dan hari ini kita juga diberkati oleh hambanya Bapak Pendeta Antonius Sitompul sudah ada di tengah-tengah kita. Saudara akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saudara yang siap untuk memuliakan Tuhan katakan amin. Firman Tuhan berkata bahwa sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dan saudara, ketika kita ada di tempat ini, kerinduan kita adalah satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang siap untuk memuliakan Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang layak dipuji dan ditinggikan pada saat ini. Kami siap untuk memuliakan Engkau, meninggikan namamu, bersekutu satu sama lain dan menikmati firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan kami siap untuk memulai seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuliakan Tuhan, katakan amin. Haleluya. Yang mau bawa pujian terbaik buat Tuhan pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri sama-sama sambil beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Haleluya. Kasih salam kiri kananmu, katakan kau luar biasa pagi hari ini. Okay. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Percaya sama-sama katakan untuk selamanya, sampai selamanya perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Katakan bagai cahaya, bagai cahaya mentari, oh hangat memelukku, damai katakan di jiwaku. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia akan seperti pohon di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Amin.
suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siap. Siang dan malam selalu ku renungkan. janjimu yang indah, ku berjalan di dalam. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu, Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. janjimu, Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Sekali lagi katakan, janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Haleluya. Yang mau terus berjalan bersama Tuhan, sorakan haleluya. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Katakan semua musuh, semua musuh tak dapat berdaya. amin. Karena kuasanya bekerja Yang percaya katakan, ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu, Tuhan seumur seumur hidupku. Sama-sama katakan, sebagai umat pilihan, meninggikan Meninggikan panji Tuhan. semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasanya. Karena kuasanya bekerja sempurna. Sama-sama katakan, ku nyanyikan
Yang mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, mari sama-sama katakan dengan saya ya. Hanya Kau Tuhan, come on. Sumber kekuatan, kuasa-Mu. Denganmu Tuhan, katakan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi, hanya Kau Tuhan, kuasa-Mu tercurah. Oh, denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan sampai dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yang percaya bahwa kita akan terus berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kasih sorak yang terbaik buat Raja kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah yang kami yakini Tuhan. Terus kami imani di dalam hati dan hidup kami Bapa. Saat kami berserah penuh di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ya Bapa, segala rasa takut kami, rasa khawatir kami, rasa ragu kami, bahkan rasa bimbang kami, itu akan sirna ya Bapa. Karena Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami Bapa. Ini hidup kami serahkan di dalam tangan Yesus. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Dia mau terus andalkan Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Raja kita. Haleluya. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu Tuhan. menyembah-Mu. Amin. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir
Engkau kota benteng Tuhan, kubu pertahanan kami Tuhan. Tak akan pernah kami takut Tuhan, tak akan pernah kami bimbang ya Yesus. Haleluya. Naikkan doamu kepada Tuhan pada pagi hari. Bahkan kami berserah di dalam tangan-Mu ya Bapa. Apapun yang menjadi masalah pergumulan kami, kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Mari dengan iman-Mu sama-sama kita angkat pujian ini. Kami andalkan Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber segalanya Tuhan. satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Terus mengandalkan Tuhan. Mari dengan imanmu angkat pujian ini, katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya
kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang memulihkan kami. Amin. Tuhan yang menyembuhkan kami. Amin. Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan yang memberkati kami. Amin. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Yes. Dan kami layak dibenarkan oleh karena darah anak domba. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kebaikan kami. Bukan karena kelayakan kami. Bukan karena kuat dan gagah kami. Namun semata-mata karena darah anak domba itu Tuhan yang memulihkan kami. Membenarkan kami, melayakkan kami. Sehingga kami dapat datang kepada Tuhan. Dengan keberanian. Dengan iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rindu untuk bersekutu lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan hidup kami melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah Engkau sendiri yang datang kepada kami untuk memberkati kami dan mengubahkan hidup kami. Kami mau diubahkan Tuhan, semakin lama semakin kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan, selamat hari Minggu. Ada sukacita pada hari ini? Amin. Kalau yang bersukacita katakan kepada kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Tuhan Yesus baik. Dia baik, amat sangat baik. Nah saudara, hari ini saya diberikan tema mengatasi overthinking. Atau kalau Gen Z itu mengatakan OVT atau OVT ya. OVT, overthinking. Nah saudara, overthinking artinya over itu lebih. Ya, thinking artinya berpikir. Jadi overthinking artinya berpikir secara berlebihan. Berpikir sampai dengan pikiran tersebut menimbulkan kecemasan, menimbulkan keraguan dan rasa tidak nyaman. Bahkan sampai ada orang yang tidak bisa tidur karena terus memikirkan sesuatu, memikirkan besok saya presentasi gimana ya, kalau presentasi saya itu gagal, gimana pada saat saya presentasi tiba-tiba laptopnya mati, gimana saat presentasi tiba-tiba orang itu nggak suka dengan presentasi saya, mikir terus malamnya saudara, sehingga justru tidak bisa mempersiapkan materi presentasi dengan baik, malam itu nggak bisa tidur, akhirnya presentasinya malah tidak karuan. Itu karena overthinking. Nah saudara, overthinking itu justru menghambat, bukan membantu untuk maju dan mendapatkan solusi. Ada orang juga yang dia sudah punya calon istri atau calon suami, tetapi belum berani menikah. Ada di tempat ini yang belum berani menikah, boleh angkat tangan? Nggak ada ya? Oke. Nah belum berani menikah, padahal sudah punya pekerjaan, istrinya juga baik pekerjaannya, dan orang tuanya juga mendukung. Tetapi kenapa dia belum berani memutuskan untuk menikah? Karena dia memikirkan bagaimana nanti pendidikan anak saya gitu kan. Nikah aja belum saudara, udah mikirin pendidikan gitu. Gimana anak saya nanti tetap punya iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus di dalam zaman yang luar biasa gak jelas ini. Dia mikirnya sangat jauh saudara. Akhirnya dia tidak berani melangkah dan tidak berani menikah ya. Saudara yang mau menikah, menikahlah. Amin. Yang sudah menikah nggak boleh amin. Ya. Nah saudara, penyebab overthinking yang pertama karena cemas, khawatir akan masa depan. Ya. Penyebab overthinking juga perfeksionis, ingin sempurna, ya. Dia orang yang perfeksionis, maka harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan, tidak boleh ada kegagalan, semua harus perfect, 100% baik, ya. Nggak boleh ada namanya rencana yang tidak berjalan seperti apa yang dia harapkan, ya. Nah, saudara, penyebab overthinking trauma, ya. Jadi orang yang punya trauma masa lalu, ya, misalkan dia mengalami kegagalan dan lain sebagainya, sehingga dia overthinking untuk ke depan dia sangat khawatir, cemas dan lain sebagainya. Itu trauma. Saudara ada yang pernah mengalami trauma di tempat ini? Pasti setiap kita ada traumanya masing-masing, betul ya saudara ya? Ada traumanya masing-masing. Dan penyebab overthinking takut dinilai orang.
ya, takut dinilai orang. Intinya orang yang overthinking itu dia ingin pegang kendali dalam hidupnya. Dia hidupnya tuh pengen dia kendalikan, ya, sesuai dengan rencana dia. Dia ingin masa depanku sesuai dengan rencanaku. Padahal nggak ada siapapun di antara kita yang bisa pegang kendali akan masa depan. Betul saudara? Betul kan? Tapi dia pengen semuanya dikontrol sama dia. Akhirnya dia overthinking, akhirnya dia khawatir, akhirnya dia cemas. Nah saudara, saya mau tanya sekali lagi sama saudara. Ada saudara di tempat ini yang tidak overthinking? Boleh angkat tangan? Ada saudara di tempat ini yang overthinking? Boleh angkat tangan? Ya, satu. Ada yang overthinking? Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Kalau nggak ada saya turun aja, saya selesai gitu kan. Tapi ternyata karena ada 8 orang, 10 orang, saya teruskan khotbahnya. Setuju saudara? Ya. Nah saudara yang mengatakan tidak overthinking, nah ini saya mau sampaikan gejala-gejalanya saudara ya. Gejala-gejalanya yang pertama pikiran yang berulang. Ya, jadi malam nggak bisa tidur, mikirkan hal yang berulang-ulang gitu kan. Lalu yang kedua, tadi saya sudah sampaikan sulit tidur. Ya, sulit tidur. Jam 12 masih lihat gadget gitu kan. Scrolling, jam 1 masih scrolling. Akhirnya nggak bisa tidur juga, jam 2 nonton drama Korea gitu kan. Tambah lama gitu kan karena serinya banyak. Gak bisa tidur saudara. Ya, akibat penyebab gejala overthinking yang ketiga, sulit ambil keputusan. Susah ambil keputusan. Ya. Kamu mau makan di mana setelah gereja? Itu aja susah banget ambil keputusan gitu kan. Ya. Lalu nanti kita liburan mau kemana gitu kan. Wah susah banget ambil keputusan. Dipikir macam-macam, ini gimana kira-kira kalau ke Bali, Bali masih banjir nggak ya misalkan. Atau kalau ke Bali nanti gimana, keuangan kita cukup atau enggak. Kalau ke Bali biaya tiketnya seperti apa. Jadi banyak banget pertimbangan. Akhirnya liburan nggak kemana-mana gitu kan. Karena nggak bisa ambil keputusan. Nah saudara, ya gejala overthinking yang lain, ini gejalanya saudara, cemas berlebihan. Nah cemas berlebihan. Istri saya psikiater anak dan remaja. Sekarang banyak sekali pasien cemas saudara, cemas. Ya bahkan di Indonesia aja dikatakan Indonesia gelap, Indonesia cemas. Nah saudara, cemas berlebihan. Gejala overthinking yang lain, kurang fokus, pikiran bercabang-cabang. Dan yang terakhir gejalanya, perasaan menjadi lelah mental saudara. Nah saudara, setelah saudara dengar gejalanya, ada nggak ini saudara? Salah satunya saya, gitu kan? Misalkan salah satunya saudara. Nah saudara, kita hari ini akan belajar dari Daud, ya. Bagaimana kita bisa mengatasi overthinking. Kira-kira saudara, Daud itu dia kan orang yang apa ya? Yesus katakan dia anak Daud, ya. Daud itu seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia menulis Mazmur, dia raja Israel. Daud ini pernah overthinking nggak saudara? Daud ini pernah khawatir enggak? Atau mungkin sering khawatir enggak? Atau mungkin sering cemas enggak? Saya percaya dari apa yang kita baca di Mazmur, Daud ini sering cemas loh saudara. Daud ini sering takut. Ya. Sehingga cemas, takut, khawatir itu normal. Katakan bersama normal. Normal saudara. Jangan pikir saya pendeta itu enggak pernah cemas, enggak pernah takut, enggak pernah khawatir. Sering ya Pak ya? Tapi meskipun takut, cemas, khawatir, hidup kita tidak dikendalikan kepada kecemasan itu. Masalah selalu datang, kadang-kadang khawatir, tapi saya tetap bisa tidur malam, aman. Karena apa? Bisa mengatasi. Daud juga mengalami hal serupa, takut, cemas, khawatir, baca Mazmur saudara. Tetapi Daud bisa mengatasi itu semua. Bisa mengatasi itu semua. Firman Tuhan katakan orang benar itu banyak kesulitan. Tetapi apa? Tuhan itu bisa menolong dia untuk melalui itu semua saudara. Jadi saudara kita nggak perlu seperti orang yang, saya punya anak komsel ya. Kalau kita komsel itu saya bingung sama dia karena kamu ada masalah nggak? Nggak ada masalah gitu. Kayaknya kok hidupnya kok, oh betul ya Pak ya ngawang-ngawang gitu kan. Padahal saya lihat waduh ini banyak masalahnya nih. Dia udah pokoknya banyak masalah lah tapi dia rasa dia pengen menunjukkan kalau hidupku nggak ada masalah. Saya percaya saudara, hidup kita ini banyak masalah. Tetapi
kita selalu akan bisa mengatasinya karena bersama dengan Tuhan. Itu tandanya saudara masih manusia, sama seperti saya masih manusia. Daud juga demikian, cemas, khawatir, overthinking, dia ngalami tetapi dia bisa mengatasinya. Kita belajar 3 hal, bagaimana Daud bisa mengatasi overthinkingnya. Ya. Yang pertama, dia menyerahkan kekhawatirannya. Nah, dia menyerahkan kekhawatirannya. Kita baca Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah saudara, kalau firman ini katakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, artinya seseorang itu, orang benar itu punya khawatir enggak? Punya, normal. Tapi firman Tuhan katakan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi seperti misalkan anak kecil yang kalau ke sekolah dia harus membawa tas yang begitu berat, saudara, sampai jalan aja susah. Lalu bapaknya katakan, "Dek, tasnya papa yang bawa ya." Anak ini nggak mau, "Aku mau bawa terus. Nanti kalau papa yang bawa tas ini nggak sampai sekolahku, mungkin tasnya hilang. Atau aku nggak percaya papa bisa bawa tasku." Dia nggak mau nyerahin, masalahnya begitu berat itu saudara. Ya. Padahal tinggal apa? Serahkanlah saja tasnya kepada papanya. Nanti dia bisa jalan ke sekolah dengan nyaman, tenang, enteng. Dan tasnya pasti nyampe kok ke sekolah karena papanya itu papa yang sayang sama dia. Amin saudara. Saudara mau hidup saudara enteng apa hidup saudara berat? Enteng lah harusnya orang percaya. Orang percaya itu harus tentrem, katakan bersama tentrem. Ini ciri orang percaya saudara. Hidupnya tentrem, hidupnya enteng. Bukan gak ada masalah, tetapi karena masalahnya semuanya diserahkan kepada Bapaknya. Firman Tuhan katakan apa? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Jadi ini Tuhan sekarang saudara, Tuhan sekarang sedang bicara sama saudara nih. Serahkanlah khawatirmu kepada aku. Amin. Saudara mau nyerahkan khawatirmu? Harus diserahkan. Kalau enggak saudara bawa sendiri tuh khawatirnya. Rugi siapa? Bukan rugi Tuhan. Rugi kita sendiri saudara. Kemana-mana bawa kekhawatiran kita. Maka Ia akan memelihara engkau. Ya. Pada saat anak kecil ini menyerahkan tasnya yang berat itu kepada bapaknya jaga tasnya enggak? Pasti jaga kan? Tasnya mungkin hilang enggak? Enggak lah, pasti dijaga. Masalahmu, kekhawatiranmu serahkan kepada Tuhan. Dia akan take care hal yang kau pikirkan selama ini. Mungkin masalahmu adalah anakmu. Ya. Engkau cemas, engkau khawatir, anak saya nanti gimana ya masa depannya ya. Tapi serahkan kepada Tuhan. Tuhan itu bisa memelihara, melindungi, menjaga anakmu jauh lebih baik dibandingkan engkau menjaga anakmu. Amin. Tapi bukan berarti engkau tidak menjaga anakmu, memelihara anakmu. Itu namanya neglect. Itu salah, mengabaikan, itu tidak bertanggung jawab. Ada orang yang mengatakan saya itu pelayanan aja Pak. Nanti anak saya Tuhan yang jaga, itu neglect. Nggak boleh. Tetap harus kita jaga, tetap harus kita rawat, tetap harus kita didik. Tetapi kita jangan khawatir karena anak kita, nggak boleh saudara. Anak itu sudah jadi berhala buat engkau kalau engkau sampai khawatir akan anak-anakmu. Serahkanlah kepada Tuhan, lakukanlah yang terbaik sebagai orang tua. Tuhan itu menjaga anakmu, masa depanmu, orang tuamu, usahamu, pelayananmu lebih baik dibandingkan kita menjaga itu sendiri. Amin saudara? Kenapa saya katakan seperti itu? Ya firman Tuhan katakan, Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya saudara kalau goyah itu wajar atau tidak wajar? Wajar saudara. Tetapi meskipun kita goyah, kita tidak sampai apa? Jatuh tergeletak. Tuhan menguatkan. Mungkin saudara ada saat ini yang datang ke gereja dalam keadaan goyah, dalam keadaan ragu, dalam keadaan takut. Tapi di gereja saat ini Tuhan menguatkan saudara. Amin. Nah itu buktinya. Ya, tidak untuk selama-lamanya. Kenapa? Artinya apa? Tuhan gak membiarkan. Orang benar tuh dibiarkan goyah sendirian. Gak mungkin saudara. Ada masanya saudara goyah supaya saudara datang kepada Tuhan. Kalau saudara gak pernah goyah, saudara gak pernah datang sama Tuhan.
Kalau saudara nggak pernah goyah, saudara merasa saudara kuat karena diri saudara sendiri. Tapi kalau saudara merasa goyah, itu tandanya alarm saudara harus datang sama Tuhan. Tapi saudara nggak boleh datang sama Tuhan saat goyah aja. Setiap saat saudara harus datang kepada Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan katakan untuk mengatasi kekhawatiranmu, untuk mengatasi overthinkingmu, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana Pak cara menyerahkan khawatir kepada Tuhan? Kita baca di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Nah, saudara. Tentang apa saudara? Apapun juga. Tentang apapun. Ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa saudara? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Cara menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan lewat apa? Lewat doa. Simpel sekali saudara sebetulnya firman hari ini. Tetapi yang menjadi masalah kadang-kadang kita yang simpel itu kita nggak lakukan. Ada masalah kita lebih cenderung cari apa? Cari dokter dulu. Ada masalah kita cenderung cari apa? Lihat ChatGPT dulu misalkan. Ada masalah kita cenderung cari apa? Cari pertolongan dari manusia. Wah ini kayaknya bisa nolong nih. Wah ini kayaknya bisa ngelunasin utangku nih. Misalkan dan lain sebagainya. Padahal firman Tuhan katakan kalau engkau ada masalah, ada kekhawatiran, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Caranya apa? Doa, serahkan itu sama Tuhan. Ngomong Tuhan, aku ada masalah. Tapi aku tahu kamu itu mengasihi aku dan engkau bisa menjaga hidupku, engkau menjaga masa depanku. Bunga bakung di lada aja engkau pelihara buat jadi indah, burung pipit aja engkau pelihara. Masa aku, keluargaku, hidupku tidak engkau pelihara? Masa jemaat gak dipelihara Tuhan? Gak mungkin saudara. Gak mungkin. Ngomong sama Tuhan. Pagi kita sudah ngomong sama Tuhan, lalu tiba-tiba pikiran itu muncul lagi. Datang lagi sama Tuhan, doa saudara. Doa sama Tuhan, Tuhan pikiran ini muncul lagi. Tuhan aku mau serahkan ini sama engkau. Sehingga gak apa-apa saudara, orang percaya itu doa itu bukan cuma 3 kali doa makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi doa anytime pada saat pikiran-pikiran dari iblis-iblis yang mendakwa, berusaha mengalihkan pandangan kita dari Tuhan kepada masalah. Kita doa datang sama Tuhan, serahkan kekhawatiran. Amin saudara. Banyak doa saudara semakin gak khawatir. Saudara gak pernah doa, banyak khawatir. Sehingga kalau ada acara doa, saudara datang saudara. Doa itu bukan seperti orang Farisi yang merupakan satu kewajiban biar dilihat orang. Enggak, doa itu hubungan sama Tuhan. Pada saat saudara berdoa, Yohanes 15 mengatakan apa? Saudara akan berbuah lebat pada saat saudara nempel sama Tuhan. Saat saudara berdoa, ada jalan keluar. Saat saudara berdoa, ada kekuatan. Saat saudara berdoa, saudara tuh bisa ngerti apa yang saudara nggak ngerti sebelumnya. Karena doa. Saat saudara berdoa, saudara serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, saudara jadi enteng. Amin saudara, jadi enteng. Firman Tuhan katakan apa? Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Nah saudara, bagaimana menyerahkan kekhawatiran? Ya lewat doa. Dan apalagi saudara? Coba Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ya. Dalam doa dan permohonan ya dengan ucapan syukur. Amin saudara. Kalau khawatir, saudara cemas, bukan tulis di media sosial #Indonesia cemas, enggak usah seperti itu. Kalau khawatir, kalau cemas, jangan saudara komplain sama orang lain, saudara mengeluh sama istri, sama suami, sama anak-anak kesel, marah-marah dan lain sebagainya. Bukan seperti itu, menyalahkan pendeta, menyalahkan gembala, menyalahkan gereja, menyalahkan semua orang disalahkan. Saudara, enggak seperti itu. Tapi apa? Doa, serahkan kekhawatiranmu lewat apa? Doa dan apa saudara? Ucapan syukur. Katakan bersama-sama, mengucap syukur. Mengucap syukur saudara, ada hal yang luar biasa saat kita mengucap syukur. Suatu saat saya sedang mengalami satu hal yang berat.
mengalami hal yang berat. Biasa saudara, ya kalau hal yang berat ngobrol sama istri. Nah dari ngobrol jadi apa? Mengeluh. Tapi istri saya di mobil memasang lagunya Don Moon. Give thanks with the grateful heart. Saya ikut nyanyi saudara. Hilang tuh kekhawatiran, kecemasan. Karena mengucap syukur. Amin saudara. Jadi pujian penyembahan itu memberikan kekuatan. Pujian penyembahan itu membuat saudara lepas dari kekhawatiran, dari overthinking. Daripada saudara overthinking, mending saudara over worship. Amin saudara? Amin? Ya. Katakan bersama, dari overthinking menjadi over worship. Nggak apa-apa, lebih baik over worship. Saudara ada damai sejahtera. Nah saudara, jadi yang pertama menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Yang kedua bagaimana mengatasi overthinking. Ya, boleh kembali ke slide. Mengandalkan firman Tuhan. Katakan bersama 3, 2, 1. Mengandalkan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Nah, ini janji Tuhan loh saudara. Orang-orang yang mencintai firman Tuhan, hidupnya itu merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bagaikan makanan bagi dia. Cirinya apa? Tentram saudara. Dikatakan di sini besarlah ketentraman, jadi tentram yang besar saudara. Bagi orang yang mencintai firman Tuhan. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Nah saudara, firman Tuhan itu bukan hanya dihafal gitu. Firman Tuhan itu bukan hanya sebagai satu kewajiban gitu. Firman Tuhan itu kita perlukan setiap hari. Sangat kita perlukan. Saya kalau ada masalah di dalam hal apa aja, ini saya kesaksian ya. Saat itu ada masalah waktu itu dan seperti biasanya setiap kali ada masalah saya tidur saudara ya. Ini coping mekanismenya saya tidur kalau ada masalah. Masalah saya tidur, malam itu saya tidur, saya selalu bisa tidur ya. Tidur dan bangun pagi seperti biasa pagi saya punya waktu doa, punya waktu baca firman itu pagi jam 6:15 sampai jam 8. Pada saat setelah beres anak-anak kita berdoa bersama, anak-anak sekolah. Nah di situ saya waktu bersama dengan Tuhan, saya baca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kalau di gereja kami ada jadwal baca Alkitab 1 tahun. Jadi dalam 1 hari ada jadwalnya, 1 hari 4 pasal. Kalau kami minggu ini dari 2 Samuel, 2 Korintus, Yehezkiel dan Mazmur. Ya kami baca aja 1 pasal. Dan saudara, amazingnya firman Tuhan itu selalu memberikan sesuatu yang saya perlukan dan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Pada saat itu ada masalah yang besar, saya datang kepada firman Tuhan. Dan waktu saya baca, di situ Tuhan memberitahukan kepada saya, masalah ini besar, tetapi respon kamu akan seperti apa, dia bilang. Kalau kamu merespon masalah yang besar ini seperti kanak-kanak, kamu gak bertumbuh. Tapi kalau kamu merespon masalah yang besar ini sebagai orang dewasa, kamu akan bertumbuh. Nah saudara, itu buat saya seperti, inilah luar biasanya firman Tuhan. Firman Tuhan itu sering kali menyatakan kepada kita hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Biasanya kan kalau kita punya masalah keuangan langsung cari ayatnya gitu kan. Ayat yang terkait dengan keuangan apa gitu. Tapi enggak seperti itu saudara. Apapun firman yang engkau baca, engkau renungkan. Saudara bisa baca dari Imamat. Saudara bisa baca dari Wahyu. Tapi saya percaya firman Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Yang bisa menjawab masalahmu yang bahkan engkau gak pernah bayangkan sebelumnya. Alami itu saudara. Amin. Alami itu. Baca firman dengan satu kecintaan. Saya nggak pernah memikirkan saat itu bahwa berarti saya harus meresponnya seperti ini ya. Dan waktu saya mendapatkan rema dari Tuhan, bagaimana meresponnya. Saya keluar dari ruang saya baca Alkitab dengan lega.
tentrem, katakan bersama tentrem. Tentrem saudara. Dapat jawaban dari Tuhan. Ya. Bukan bagaimana mengatasi masalahnya, tetapi enggak. Respon saya akan masalah tersebut. Tuhan kasih jawaban. Dan saya menjadi senang. Oh, saya mau jadi lebih dewasa. Saya mau merespon dengan baik. Saya enggak mau merespon dengan marah-marah kepada orang lain. Enggak. Saya enggak mau jadi anak-anak. Karena apa saudara? Karena firman Tuhan. Mengatasi overthinking saudara harus mengandalkan firman Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 165 tadi. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Kalau saudara mengandalkan firman Tuhan itu kan pelita bagi kaki kita saudara. Meskipun gelap sekali jalan yang saudara harus lalui, tetapi kalau saudara mengandalkan firman Tuhan, saudara tidak akan tersandung. Saudara bisa melihat ada batu besar di depan, saudara akan lompati batu tersebut. Saudara bisa melihat kanan kiri itu begitu bahaya, saudara jalan hati-hati. Karena apa? Firman Tuhan, saudara gak akan tersandung. Amin saudara. Karena firman Tuhan. Seringkali kan masalah itu buat kita tersandung. Wah masalah saya berat, oh berarti saya harus pinjol misalkan seperti itu. Tersandunglah dia. Betul. Oh masalah saya berat, berarti saya harus, ada yang mengakhiri dirinya gitu kan. Mengakhiri hidupnya. Oh masalah saya berat, berarti saya harus apa? Meninggalkan suami saya, meninggalkan istri saya saudara. Misalkan seperti itu. Ada saudara, mungkin saudara dengar juga ya. Seorang ibu yang karena suaminya suka judi kalau nggak salah, ibu tersebut membunuh anaknya dengan apa? Dengan racun ya. Anaknya kecil dia bunuh pakai racun, dia sendiri gantung diri. Tersandung dia. Saya percaya dia nggak mengandalkan firman Tuhan. Tapi kalau dia mengandalkan firman Tuhan, maka pasti dia bisa lalui. Karena firman Tuhan itu memberikan saudara kekuatan, memberikan saudara jalan keluar. Firman Tuhan itu menerangi jalan-jalan saudara. Sehingga jalan saudara itu tidak gelap. Amin saudara. Firman Tuhan katakan, Mazmur 119 ayat 165, besarlah ketentraman pada orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan. Jadi mengatasi overthinking, yang kedua apa saudara? Mengandalkan firman Tuhan. Simple ya saudara? Simple. Yang ketiga, mengatasi overthinking, menguatkan iman. Kita baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Ya. Boleh kita, ya oke. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah saudara, Daud pada saat itu berada di dalam salah satu titik terendahnya. Karena apa? Karena kedua istrinya ditawan, keluarganya ditawan oleh orang-orang Amalek. Dan bukan hanya itu saudara, tetapi rakyat mau melempari dia karena rakyat menyalahkan Daud. Jadi Daud dalam keadaan yang sangat terjepit. Apa yang Daud lakukan? Ya, yang Daud lakukan apa saudara? Perhatikan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Daud bukannya kabur, lari dari masalah, mengakhiri hidupnya seperti Saul misalkan, enggak. Tapi Daud apa? Menguatkan kepercayaannya. Daud menguatkan imannya kepada Tuhan. Pada saat masalah begitu besar. Ya. Daud datang kepada Tuhan, menguatkan kepercayaannya, menguatkan imannya, artinya apa? Daud datang kepada Tuhan, Daud mau fokus pada Tuhan. Daud gak mau fokus pada masalah. Firman Tuhan kan sering katakan kepada kita ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Betul saudara? Artinya apa? Artinya kamu datang sama Tuhan. Pada saat engkau datang sama Tuhan, engkau akan dikuatkan imanmu.
Tapi bukan hanya itu saudara. Bukan hanya Daud menguatkan imannya. Kita lihat berikutnya. Ada hal yang luar biasa. Iman Daud itu bukan hanya perasaan. Bukan. Tapi iman Daud kita lihat. Apa yang Daud lakukan? Berikutnya. Next. 1 Samuel 30 ayat 7. Oke, saya baca ya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech. Ya. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Nah, di dalam keadaan sangat terjepit, Daud ini pasti datang kepada Tuhan. Itulah Daud, saudara. Itulah Daud. Dia datang kepada Tuhan. Terus apa yang dia lakukan berikutnya? Ayat ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dia tanya sama Tuhan. Dia nggak tanya sama orang lain, dia tanya sama Tuhan. Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, Tuhan itu berfirman kepada Daud, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah saudara, pada saat Daud tanya sama Tuhan dan Tuhan berfirman, kejarlah. Engkau pasti dapat menyusul mereka dan melepaskan tawanan. Saat Tuhan berfirman, apa respon Daud? Daud nggak merespon, wah Tuhan Amalek itu kan sangat menyeramkan Tuhan. Tuhan misalkan kami mengejar mereka nanti bagaimana nasib istri dan anak-anak kami. Jangan-jangan pada saat kami mengejar mereka sudah dekat gitu kan. Mereka lalu membunuh anak-anak kami dan istri kami. Daud nggak merespon seperti itu, tetapi apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan, Daud lakukan begitu saja. Ini tanda iman dia. Amin saudara? Ini tanda iman. Iman tanpa perbuatan, itu nggak ada saudara, mati pada dasarnya. Tapi Daud melakukan hal tersebut, ayat ke-9. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Diajak semua 600 orang. Ya. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Nah saudara, apa yang Daud lakukan? Dia melakukan firman Tuhan. Dia tanya sama Tuhan, dia punya iman, Tuhan ini bisa menolongku. Saat Tuhan ngomong, saat Tuhan berfirman, Daud bertindak. Amin saudara? Orang yang overthinking itu dasarnya karena dia nggak mau melakukan firman Tuhan. Ada seseorang yang datang kepada saya, bolak-balik datang kepada saya. Kak, kita ngobrol dulu, ayo ngobrol, saya temenin kan. Dia katakan, aku kenapa bisnisku nggak pernah bisa berhasil ya, dibilang. Kenapa aku nggak bisa seperti orang lain ya. Aku pengen berhasil di dalam bisnisku dan lain sebagainya. Saya sudah sampaikan firman segala macam. Tetapi dia dengar doang, nggak mau melakukan. Ada di tempat ini yang seperti itu nggak? Nggak ada pasti. Cuman jemaat saya aja. Cuman dengar doang, senengnya mendengar, tapi nggak mau melakukan. Saya bilang, kamu ya, gini deh, kamu sekarang ke gereja sebulan berapa kali? Sebulan paling sekali Kak. Nah kalau sebulan sekali kamu ke gereja, terus Tuhan berkati kamu, kira-kira kamu semakin sering ke gereja atau semakin gak sering ke gereja? Kayaknya semakin gak sering sih. Nah itu makanya udah dapat jawaban. Makanya kamu ke gereja dulu, dengar firman Tuhan, cari petunjuk Tuhan, cari tahu hatinya Tuhan, kenal Tuhan. Nanti kamu pasti berhasil deh, saya bilang seperti itu. Dia nggak mau dengar firman Tuhan. Kalaupun dengar untuk menyenangkan hatinya, keluar dari pintu gereja, nggak dilakukan itu firman. Itu bukan iman saudara, itu bukan iman. Iman itu bukan perasaan, tetapi iman adalah melakukan firman Tuhan. Seperti Daud. Pada saat melakukan firman Tuhan ada risiko nggak? Pasti ada risiko. Tapi Daud percaya kepada perkataan Tuhan. Orang yang nggak mau percaya sama Tuhan, nggak mau melakukan firman Tuhan, akhirnya menjadi orang yang overthinking, muter-muter aja di dalam pikirannya. Muter. Ini harus gimana, nggak melangkah. Itu terus. Tapi Daud tidak membiarkan dirinya dipimpin oleh overthinking. Dia melangkah. Dia ajak 600 orang itu bersama dengan dia. Dan dia membebaskan seluruh keluarganya. Amin saudara? Saudara mau melangkah di dalam hidup ini? Setelah dengar firman Tuhan, apapun yang firman Tuhan katakan, baik menurut saudara baik atau tidak baik, enak atau tidak enak, berat atau tidak berat, lakukan. Saya percaya hidup saudara tidak overthinking, tapi hidup saudara
adalah hidup yang berkemenangan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu benar. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saudara, itu kerinduan saya hari ini. Bahwa saudara semua keluar dari tempat ini, tidak ada yang overthinking. Tapi saudara bisa mengatasi overthinking. Ya, dengan apa? Yang pertama, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Yang kedua, mengandalkan firman Tuhan. Yang ketiga, menguatkan iman. Saya buat ini menjadi satu singkatan atau apalah istilahnya. Kuat aman. Katakan bersama, kuat aman. Kuat artinya tadi kan itu kan, menyerahkan kekhawatiran, ya, kuat. Aman. A-nya andalkan firman Tuhan, ya. Man-nya apa? Menguatkan iman. Saya percaya kalau saudara di dalam Tuhan, saudara bukan cuman kuat, tetapi saudara aman. Katakan bersama, kanan kirinya katakan, kuat aman. Kuat aman. Itu desain Tuhan bagi kita semua, amin. Boleh saya undang tim musik maju ke depan, kita angkat pujian lagu yang pertama, indah sekali saudara. Mari kita angkat satu pujian. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara, mari kita merespon firman Tuhan, kita mencintai firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan hari ini untuk membuat hidup saudara kuat dan aman. Ya, kuat aman. Saudara ucapkan syukurmu kepada Tuhan yang selalu menjaga saudara melalui firman-Nya.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Amin. Kami serahkan setiap kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau yang memelihara kami, Engkau yang sanggup. Dan Tuhan, kami mau mengandalkan firman-Mu. Kami mau hidup di dalam firman-Mu Tuhan, bukan di dalam kepintaran kami, bukan melalui strategi kami, bukan melalui pengalaman kami, tapi hanya firman-Mu yang dapat menerangi setiap jalan-jalan kami. Orang boleh mengatakan masa depan gelap, masa depan boleh orang katakan tanpa harapan. Tetapi kalau kami di dalam firman-Mu, maka hidup kami aman. Firman-Mu yang menerangi langkah-langkah kami dan kami tidak tersandung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau Tuhan, kami hidup mengandalkan iman dan menguatkan iman kami Tuhan. Kami mau hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup karena percaya. Amin. Dan iman kami bukan hanya iman yang kami rasa-rasa Tuhan. Tetapi iman yang sejati yang kami mau melangkah di dalam iman. Apapun risiko yang harus kami hadapi. Tapi kalau Engkau sudah berkata, kalau Engkau sudah berfirman, kami mau percaya seperti Abraham yang harus meninggalkan Ur menuju kepada tempat yang Tuhan akan tunjukkan dan Abraham mau taat. Itulah ciri-ciri orang yang beriman, taat melangkah seperti Daud. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan sudah berbicara kepada setiap kami dan firman-Mu tidak akan gagal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan. Terima kasih buat Pak Antonius buat pelayanannya pagi hingga siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau berdoa. Bapak makasih buat pagi hari ini. Kalau kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biar firman itu boleh tertanam dalam hidup kami. Kami mau praktek dalam hidup kami, bukan hanya sekedar pengetahuan Bapak, tapi kami mau praktek dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Pak Antonius yang sudah melayani kami, pakai mereka dalam pelayanannya. Sebagai gembala, sebagai pengajar juga Engkau pakai Tuhan. Keluarganya Engkau pakai luar biasa di dalam nama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, biar banyak jiwa boleh dimenangkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, sambil mempersiapkan persembahan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop persembahan, boleh lambaikan tangan, nanti tim Asyir akan menolong memberikan kepada Bapak Ibu. Kita akan lihat breaking news pada pagi menjelang siang. Tiada bandingannya kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak tergantikan. Tidak. Nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku.
beberapa hal yang perlu saya tekankan melalui video yang baru saja kita saksikan bersama-sama, yaitu yang pertama akan ada talk show Pria Battle. Ya, Pria Battle akan mengadakan talk show dengan tema Unshaken Man. Ya, bagaimana peran seorang ayah dalam memberikan warisan iman kepada generasi berikutnya supaya siap dalam menghadapi badai kehidupan. Karena kita percaya dengan iman kepada Kristus itu tidak akan membuat kita goyah. Ya, disertai juga dengan tanya jawab dan akan disediakan juga konsumsi oleh panitia. Diadakan pada hari Senin besok tanggal 15 September jam 7 malam di tempat ini. Jadi mengundang para pria yang ada di tempat ini. Pria Battle. Pria Battle. Haleluya. Ya, jadi mari lihat pria-pria yang ada di kiri kananmu. Dicolek-colek ya, besok datang ya, ada gathering, akan ada talk show yang pasti akan memberkati para pria di tempat ini. Oke, selanjutnya tim edukasi tadi kita juga sudah melihat, melayani bukanlah suatu beban, melainkan sebuah kehormatan. Di hari besar kemarin, di hari Jumat, gereja lokal mengadakan pelatihan Heart of Leadership atau Servant Heart kepada 7 gereja mitra GBI Citra Garden 2. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya, jadi sungguh merupakan hal yang sangat bahagia dapat berbagi pengalaman hidup kepada para peserta yang terdiri dari gembala dan pengerjanya. Dan GBI Citra Garden 2 juga akan mengadakan Servant Heart pada minggu depan ya, pada hari Sabtu dan Minggu untuk para pelayan di gereja lokal di tempat ini. Jadi Servant Heart atau Heart of Leader merupakan rangkaian acara yang diinisiatif dari pergumulan gembala yang menginginkan setiap pelayan yang berhati hamba. Acara ini dirancang dengan sesi-sesi yang baru, berdiskusi dalam kelompok dan bermain bersama kelompok. Seru dan pastinya akan sangat memberkati. Jadi pastikan yang sudah mendapatkan undangan khusus dari gembala dapat segera merespon ke pihak yang terkait untuk mengikuti acara Servant Heart pada hari Sabtu dan Minggu. Ya, jadi yang dapat undangan, mari kita hadiri acara ini dengan antusias. Lalu selanjutnya, nanti sore akan ada ibadah RPBI jam 3:30 sore, di mana akan dilayani oleh PDP Reza dengan tema Tim Move On. Jadi PDP Reza bukan hanya akan menyampaikan kesaksian hidupnya di saat terjatuh, tapi juga bagaimana proses yang ia lewati untuk bangkit dan move on saat ia jatuh. Jadi sharing firman ini pasti akan sangat memberkati bagi remaja pemuda di tempat ini, bagi Bapak Ibu bisa mengajak anak-anaknya untuk hadir dalam acara RPBI jam 3:30 sore di tempat ini. Ya, kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ya, senang menyambut Bapak Ibu untuk bisa sama-sama beribadah di tempat ini. Jikalau Bapak Ibu belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kita bisa bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita bawa persembahan kita. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah menegur kami, buat firman-Mu yang mengajar kami, buat firman-Mu yang telah merema di dalam hidup kami Bapa. Biar firman-Mu itu terus tinggal di dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur buat segala apapun yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan di dalam hidup kami ya Bapa. Semuanya baik, semuanya cukup ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan apabila sebentar kami akan bawa persembahan kami bawa semuanya Tuhan dengan hati kami yang benar-benar mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu bisa memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di kiri kanan Bapak Ibu. Dan mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada siang hari. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian.
Tuhan sudah diberkati lewat ibadah kita saat ini. Amin. Diberkati lewat firman Tuhan. Yuk kita sanggup untuk overcoming, overthinking. Ada overnya, tapi sudah yang over pertama itu yang luar biasa. Kita perlu bisa mengatasi supaya kita terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman. Saudara hidup di dalam iman. Amin saudara. Bilang sebelahnya, kuat aman. Ya, haleluya. Saya mau menekankan sekali lagi saudara, hari Senin besok itu bicara unsecond man. Pembicaranya adalah, narasumbernya adalah young couple. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang yang baru menikah, sebelum menikah berhadapan dengan diri sendiri. Setelah menikah berhadapan dengan istri, setelah punya anak berhadapan dengan anak-anak, belum lagi dengan pekerjaan. Bagaimana nanti narasumber itu bisa menjelaskan kok aku bisa survive gitu loh. Kok aku bisa unsecond seperti apa. Jangan lupa loh, pasangan-pasangan muda hadir ya. Ini untuk pasangan muda khususnya ya. Pasangan muda tapi generasi bukan tua lah, saya kan belum tua saudara ya. Generasi-generasi itu juga penting, belajar bagaimana generasi muda ini, pasangan muda itu sanggup. Mana yang pasangan muda, angkat tangan pasangan muda. Saya angkat tangan, saya pasangan muda. Saya baru 26 tahun saudara. Ya, hadir ya besok ya. Jadi itu memang besok akan bicara kayak begitu. Jadi bagaimana unsecond? Bilang sebelahnya, do you know unsecond? Tak tergoyahkan. Unsecond man. Sama-sama unsecond man. Siapa kita? Ria Beto. Siapa kita? Ria Beto. Siapa kita? Ria Beto. Pria Betel Indonesia. Pasmo. Yes, itu. Jangan lupa saudara ya. Oke. Kemudian saudara yang berikutnya tadi ada video yang puji Tuhan, Tuhan membawa kita. Saudara terima kasih buat saudara kontribusi untuk acara tanggal 5 dan tanggal 6 kemarin. Ada 8 gembala, 8 gereja dan ada 53 peserta yang saudara boleh sama-sama dengan kita untuk ada di tempat ini dan mereka diberkati. Ada form feedbacknya, mereka diberkati. Ada satu gereja yang hari Minggu itu langsung follow up luar biasa. Follow up untuk pelayan-pelayannya, ngalami Tuhan di gereja lokalnya juga luar biasa ya saudara. Dan jangan lupa saudara tanggal 20-21 untuk saudara yang sudah dapat surat cinta dari saya, saudara berespon dengan baik ya. Saya mau bilang begini, ini ngomong agak keras sedikit buat saudara karena pelayan Tuhan ya kan. Pak, undangan kok bayar? Loh saya undangan diundang sama Bro Chris pernikahan, aku kasih angpau kok. Loh saudara bilang undangan kok bayar? Saudara tidak ada sesuatu yang saudara bisa ngomong kayak begitu. Bilang-bilangnya jangan ngomong yang negatif lah, ngomong yang baik, amin. Ya kesempatan kan saya berdiri ya, tak pulang jam 12. Jadi saudara jangan yang ngomong gitu, mohon maaf saudara bertobat saudara, serius saudara. Ya gitu Pak, gaya saya Pak, ya kan gitu ya. Jadi itu penting, jadi saudara cepat berespon. Saya bilang kalau yang lalu gak bisa, ini gak bisa, ya saya kasih gambar. Gua nggak tahu jawabnya. Oke ya saudara ya. Terus kami juga melayani di Purwokerto. Jadi Purwokerto satu hamba Tuhan sebagai ketua wilayah ngumpulin hamba-hamba Tuhan. Padahal itu adalah gereja sidang jemaat Allah. Kami pergi 10 orang melayani mereka. Ada 10 gereja lokal dan 10 gembala. Ada 70 berapa? 72 kurang lebih ya peserta yang ikut. Jadi berkat. Saudara kita jadi berkat. Saudara sendiri ayo terima berkat tanggal 20 dan 21. Terima berkat untuk hari esok. Pasangan muda. Tuhan Yesus berkati. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Anton ya atas
kebenaran firman yang dibagikan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Seraya kita menadahkan tangan, kiranya berkat damai sejahtera dari Tuhan turun atas saudara. Tuhan memberkati kesehatanmu, memberkati bisnismu, memberkati rumah tanggamu, memberkati kuliahmu dan studimu, dan apa yang kau kerjakan senantiasa Tuhan buat berhasil, namanya ditinggikan, dimuliakan. Jangan pernah takut menghadapi tantangan hidup ini, karena firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi aku tidak takut bahaya, karena gada dan tongkatnya menjadi penghiburan buat saudara dan saya. Dan bela anugerah damai sejahtera dari Bapa Surgawi, dan melalui anaknya, putranya Yesus Kristus yang telah mati bangkit dan naik ke surga, serta tuntunan Roh Kudus turun atas saudara, menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless.